إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita manfaatkan waktu kita untuk membedah buku terkait dengan generasi terbaik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alaihim radhiyallahu anhum. Seperti kita ketahui atau yang sudah membaca menerima buku dan sudah membaca mungkin eh, buku ini ditulis oleh Adam Sharqawi untuk mengungkap satu karakter dari setiap sahabat yang dipilihnya. Dengan catatan tentunya ya satu karakter yang dipilih ini tentu untuk tujuannya untuk pertama untuk memotivasi para pembacanya. Yang kedua tentu tidak mengurangi gambaran utuh dari sahabat yang dipilihnya. Karena contohnya misalnya Abu Bakar, tentu ada sekian banyak riwayat hidupnya yang ya tidak terpotret di dalam tulisan ini. Ya, ada penulis yang menulis tentang Abu Bakar sampai 2 jilid. Ya, karena aspek yang disorotinya sangat luas tentang futuhatnya, tentang istihad-istihadnya, dan lain sebagainya. Saya menangkap eh, penulisan buku yang dilakukan oleh Adam Sharqawi ini eh, untuk apa tadi untuk manfaat motivasi buat kita semua. Salah satu dari aspek kecil dari setiap sahabat yang dipilihnya, khususnya kalau itu menyangkut sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Jadi tanpa mengurangi kebesaran mereka, tapi penulis ingin menyuguhkan kalau mau mencari teladan terkait aspek tertentu dari sahabat ini atau aspek tertentu dari karakter tertentu, nah kita bisa merujuknya di antara para sahabat yang dipilih ini. Dan kita disuguhkan 40 karakter yang menggambarkan keragaman karakter yang dimiliki oleh generasi terbaik ini. Sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita ternyata generasi terbaik itu yang dimaksudkannya adalah mayoritasnya, gitu. Gambaran secara mayoritasnya, ya. Bukan berarti tidak ada yang apa, bukan berarti tidak ada yang ada aspek-aspek negatif apa tuh kurangnya lah begitu kira-kira kalau tidak disebut negatif. Nah, sehingga eh, setelah membaca buku ini kita akan mendapatkan satu gambaran ternyata ya generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik itu juga tidak lepas dari ya sisi-sisi kemanusiaan, ya. Maka eh, kita diajak untuk melihatnya dalam potret eh, yang realistis gitu para sahabat ini. Mereka juga tetap Kalau manusia, dikasih punya pihak itu dapat diskon lagi, diskonnya lumayan. Bisa tuh. apa ini bocornya. Kita misalnya nanti kita
kalau kita baca, kita disuguhi potret seorang sahabat yang unik, ya. Misalnya Abu Mihjan, ya. Abu Ya, Mihjan, beda dengan 10 sahabat yang satu itu. Abu Mihjan As-Saqafi, ya. Misalnya kita baca di buku ini, Masya Allah. Ternyata ya mungkin selama ini kita menggambarkan kehidupan sahabat itu serba ideal gitu. Ternyata ya tidak lepas juga dari kehidupan manusia sebagai manusia dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kita baca di dalam buku ini, Masya Allah, tokoh Abu Mijan ini dipilih oleh Adam Sarkowi dengan satu karakter sebagai contoh tentang orang yang diuji dengan kemaksiatan gitu. Ternyata di kalangan sahabat itu ada orang yang juga diuji dengan kemaksiatan. Kalau kita baca buku ini ketika menceritakan karakter Abu Mihjan sebagai orang yang diuji dengan kemaksiatan ini, tingkatan seorang sahabat tetapi dia masih kecanduan minuman khamr gitu. Sampai di masa Rasulullah pernah dicambuk beberapa kali, ya bahkan sampai pernah ada salah seorang sahabat yang melaknatnya, mengutuknya, lagi-lagi kamu yang di apa dicambuk karena minuman khamr gitu. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun dia masih kecanduannya belum sembuh, sehingga di zaman Abu Bakar dicambuk lagi. Sampai kemudian di masa Umar. Nanti berlanjut gitu. Kita sedang disuguhkan salah satu sisi kehidupan generasi terbaik, tapi ternyata tidak lepas juga dari karakter sebagai manusia. Dan kemudian kalau kita baca, hmm, baru berhenti setelah dia mengikuti perang Qadisiyah yang saat itu di masanya Umar bin Khattab dalam misi penaklukan Persia, menaklukkan Persia. Menariknya, Abu Mijan ini selalu disertakan itu dalam setiap peperangan. Karena memang dia seorang kombatan mujahid yang tangguh, gitu. Yang dikenal sebagai mujahid yang eh, kalau dalam pertempuran itu dia masuk ke dalam sebetulnya masuk dalam kategori prajurit komandos gitu, prajurit komando. Ya, di atas prajurit berani mati, tapi biasanya kalau disebut prajurit komando itu prajurit yang siap mengemban misi-misi paling sulit dan tentu dia siap mati untuk itu. Tapi sekalipun demikian, kecanduannya minum khamr belum belum sembuh juga sampai di masa Umar dan sembuhnya setelah dia ikut dalam eh, perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melawan pasukan Persia di Irak. Ya, lokasinya di Irak, tapi Irak itu waktu itu satu wilayah, hampir satu wilayah dengan Iran. Ya, ketika terjadi pertempuran saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, padahal dia komandan atau panglima perang dikirim oleh Umar untuk menaklukkan Persia. Sakit sehingga eh, memimpin perang itu di atas ditandu oleh para sahabat. Dan kalau tidak ditandu, diletakkan di tempat yang tinggi sehingga dia memberikan komandonya itu dari atas eh, dipan pasiennya itu. Nah, menjelang pertempuran, ya, kalau kita baca, menjelang pertempuran Abu Mihjan As-Saqafi minum khamr dan mabuk.
Lalu kemudian dia suami keluar dari rumah itu dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tidak boleh ikut perang. terus dia kasih waktu kita Dia, ya, ya, kakinya dirantai, kemudian diletakkan di sebelah tendanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditinggal. Dan di situ ada istrinya. Dan tentu Abi Mijan menyaksikan dari kejauhan bagaimana kaum muslimin waktu itu di tahap-tahap awal mendapatkan serangan yang sangat dahsyat. Nah, di saat menyaksikan itu, dia merasa sakit, ya. Justru biasanya seorang Suara Ustadz di mute ini, Ustadz. Afwan, Ustadz. Suara Ustadz masih di mute. Oke. Eh, saya lanjutkan. Dia merayu istri Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dia dilepaskan, jangan dirantai. Dia ingin ikut dalam pertempuran itu dan dia berjanji setelah selesai pertempuran dia akan kembali lagi. Awalnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas menolak, tapi kemudian Abu Mihjan, dia di samping dia seorang mujahid tangguh, tapi sekaligus dia seorang penyair. Lalu dia mengubah syairnya, mengungkapkan rasa pedihnya dan rintihannya karena tidak bisa ikut bertempur membela kaum muslimin melawan orang-orang Persia itu. Dibaca dan didengarkan oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia tersentuh oleh puisi yang sangat menyentuh hati itu dan akhirnya dia istikharah. Dan dalam istikharahnya keluar dan akhirnya dia mengizinkan eh, Abu Mihjan untuk ikut bertempur dan menggunakan kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak dipakai. Hingga akhirnya dia maju ke medan tempur dan betul dia membuktikan ketangguhannya sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri melihat itu siapa. Ya, pasukan atau salah seorang prajurit kaum muslimin yang bertempur dengan sangat luar biasa, membunuh ratusan orang, tapi kepalanya ditutup. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga bertanya di dalam hati, kudanya seperti kuda saya, dan gaya tempurnya seperti gaya tempurnya Abu Mihjan. Tapi bukankah Abu Mihjan di penjara dan kakinya dirantai di sana? Dia hanya bertanya begitu. Dan seperti kita ketahui, akhirnya kemudian kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang, dia ditanya oleh istrinya bagaimana pertempuran tadi, diceritakanlah tentang apa yang disaksikannya. Lalu istrinya mengatakan itu memang Abu Mihjan. Lalu diceritakan kasusnya. Maka setelah itu kemudian Abu Mihjan dipanggil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri mengatakan, sejak hari ini saya tidak akan menghukum kamu karena minuman keras. Tapi di sisi yang lain, eh, peristiwa ini menyentuh Abu Mihjan As-Saqafi, lalu kemudian dia berjanji, sejak sekarang saya akan berhenti total minum minuman keras, minuman khamr yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya
ini peristiwa luar biasa gitu. Seorang sahabat yang ya menurut gambaran kita ya nggak mungkin lah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW tetap ya tidak apa ya tidak mengutuknya. Ya, dan masih diajak ikut berperang di zamannya Abu Bakar juga begitu, di zamannya Umar juga. Umar bukan tidak tahu, beberapa kali di masa Umar juga dicambuk. Tapi ini sekaligus memberikan gambaran betapa ya di generasi sahabat itu ya memiliki beragam situasi dan kondisi sebagaimana layaknya kehidupan umat manusia. Hanya bedanya eh, mereka berada dalam lingkungan yang secara mayoritas sangat sangat kondusif. Sehingga di mungkin berlaku hukum fikih itu ya. Air itu kalau sudah di atas 2 kula, kalau ada kotoran nggak mempengaruhi. Ya, ya. Satu karunia buat Abu Mihjan As-Saqafi, walaupun dia kecanduan minuman khamr, tapi dia hidup di generasi yang terbaik, yang membuat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh 1 2 orang itu tersapu menjadi bersih. Nah, karena itu kemudian di ujungnya Allah mengaruniakan taubat kepada Abu Mihjan As-Saqafi ini. Ya. Itu salah satu potret yang ingin ditampilkan oleh Adam Sarkawi menggambarkan tentang khairul qurun itu. Gambaran khairul terbaik itu bukan berarti tanpa tanpa cacat atau tanpa celah. Ya, maka ada kata hikmah itu kan. Ada kata hikmah yang mengatakan an-nadir la yu'tabar gitu. Sesuatu yang jarang terjadi ya seperti di kasus Abu Mihjan ini kan nadir itu. Jarang terjadi di masyarakat sahabat itu. Ketika itu terjadi layu tabar tidak anggap sebagai tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi kebaikan khairiyah hadil kurun gitu. Abad terbaik generasi sahabat ini. Nah, itu yang pertama catatan saya tentang kenapa ya sampai siapa Adam Sarkawi sendiri ketika mau mengangkat kasusnya Abu Mihjan ini, dia mengatakan di pengantarnya itu sebetulnya eh, artinya sebetulnya dia tidak memiliki kelayakan untuk diangkat menjadi salah satu tampilan sebagai salah satu pilihan lah gitu. Tapi dia ingin menggambarkan sisi waqi'iyah ya kehidupan generasi sahabat itu. Jadi tidak tidak berarti khairul qurun itu lepas dari karakteristiknya sebagai sebagai manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya terkait dengan buku ini, yaitu ketika Adam Sarkawi menampilkan karakter Abu Bakar As-Siddiq sebagai jundi muti, prajurit yang patuh gitu. Dan ini benar seperti yang dia janjikan, sebagaimana apa di bukunya itu, sebagaimana belum pernah kamu ketahui gitu. Saya ketika menerjemahkan yang pertama ini karakter sahabat ini, kenapa dia memilih karakter ini gitu. Subhanallah, ya, justru inilah kelebihannya Abu Bakar itu. Di, di, diangkatnya satu karakter yang ya mungkin menurut kita nggak pernah terpikirkan gitu. Sehingga justru karakter ini yang kemudian dipilih untuk Abu Bakar, yaitu sebagai jundi muti itu, prajurit yang patuh. Dan semua kelebihan Abu Bakar itu berangkat dari karakter utamanya sebagai jundi muti. Nggak pernah menyangkal apa yang dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kasusnya diutarakan salah satu yang paling fenomenal adalah ketika terjadi Isra Mi'raj, seperti yang kita baca di dalam bukunya ini. Dan ternyata ini sesuai dengan satu kaidah dalam dakwah itu ya. Kaidah dalam dakwah yang mengatakan al-jundiyah torikun torikul qiyadah. Gitu. Jadi, al-jundiyah torikul qiyadah. Bahwa keprajuritan itu menjadi jalan untuk mencapai kepemimpinan. Dan itulah yang dibuktikan oleh Abu Bakar. Dengan jundi mutinya, prajurit yang patuh secara total, justru itu mengantarkannya kepada kepemimpinan paling tinggi tengah umat ini. Kalau istilahnya Adam Sarkawi ketika mengomentari tentang Abu Bakar ini kan dia mengatakan satu tingkat di bawah kenabian, ya, dan banyak tingkat di bawah manusia biasa. Gitu. Nah, itu kalimat yang bisa kita temukan ketika mengomentari Abu Bakar ini. Jadi sehingga ya apa pilihan-pilihan ini memang disengajanya untuk menampilkan salah satu karakter supaya kita mudah mencontohnya. Yang kedua, catatannya tentang Abu Bakar. Ya, catatannya tentang Abu Bakar. Allahumma sholli ala itu tadi muncul di pikiran kok hilang. Alhamdulillah. Di samping Jundi Muti, bentar. Ya, catatan dari Adam Sarkawi ini tentang judi muti ini yang dibuktikan oleh Abu Bakar, justru katanya kepatuhannya kepada pemimpin, maksudnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja di masa Nabi wafat, tapi justru setelah Nabi wafat itu makin ditunjukkannya makin kuat gitu. Bukan bukan mengendor gitu. Harusnya setelah Nabi wafat itu kan eh, harusnya berkurang. Mungkin secara umum begitu orang memahami. Tapi justru Abu Bakar menunjukkan kepatuhannya kepada Nabi setelah Nabi wafat itu sangat luar biasa. Nanti dibuktikan dengan kasus bagaimana Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah, kemudian melanjutkan pasukan Usamah yang sudah diangkat oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian eh, Rasulullah wafat sebelum Usamah jauh meninggalkan Madinah karena baru eh, pasukan Usama itu diberangkatkan 2 hari sebelum Rasulullah SAW wafat dan masih berada di sekitar Madinah, belum jauh. Karena begitu bergerak, Usama mendengar bahwa Rasulullah SAW jatuh sakit dan kemudian dia berhenti menunggu perkembangan dan ternyata kemudian Rasulullah SAW wafat. Banyak sahabat yang kemudian mendatangi, menyampaikan kepada Abu Bakar agar pasukan Usama ini tidak diberangkatkan karena situasinya menurut mereka tidak kondusif. Tapi Abu Bakar mengatakan saya tidak akan membatalkan sesuatu yang sudah pernah diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian akhirnya mereka mengutus Umar bin Khattab
mengajukan argumentasinya. Situasinya kalau ditinggal oleh sebagian besar kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin, Madinah ini sedang menjadi incaran. Tapi ya, karakter utama Abu Bakar muncul sebagai prajurit yang patuh kepada Nabi. Dia ingin menjadi prajurit yang patuh di masa hidup Nabi dan di masa setelah Nabi wafat. Lalu mendengar usulan Umar mewakili mayoritas sahabat itu, ya, Abu Bakar yang lembut itu bisa bertindak sangat tegas dan mungkin sampai pada tingkatan kasar kepada Umar. Ditariknya eh, apa tuh eh, kerah bajunya kira-kira begitu, ditariknya gitu dan kemudian diperdengarkan kalimat, saya tidak akan pernah membatalkan sesuatu yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak mau berangkat, saya akan berangkat sendiri, seorang diri. Nah, saat itu baru Umar eh, tersentuh dan kemudian hmm, eh, apa, mengikuti pendapat Abu Bakar dan akhirnya kemudian yang terjadi seperti yang kita baca dalam sejarah, pasukan tetap diberangkatkan dan Allah memberikan ya kemenangan pada pasukan ini. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga catatannya tentang Abu Bakar ini, ya, yang disampaikan oleh Adam Sarkawi ini, dia mengatakan eh, karakter Jundi Muti itu, ya, tidak berarti kelemahan. Ya. Jadi salah besar kata Adam Sarkawi kalau kemudian orang memahami menjadi prajurit yang sangat patuh itu kemudian itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Justru Abu Bakar membuktikan dia punya karakter Jundi Muti tapi sekaligus memiliki kepribadian saksi yang sangat kuat. Justru dari Jundi Muti itulah dia mendapatkan kekuatan kepribadiannya. Nah, ini catatan yang saya rekam, yang saya ingat dari Adam Sarkawi terkait dengan karakter Abu Bakar sebagai Jundi Muti. Catatan lain yang disampaikan oleh eh, Adam Sarkawi terkait dengan yaitu ketika berbicara tentang Jabir bin Abdullah. Di sini karakternya diungkapkan sebagai orang miskin yang istiqomah gitu. Nah, kenapa dia memilih Jabir bin Abdullah ini? Dia juga ingin menyampaikan satu gambaran, ya, bahwa di masyarakat Rasulullah SAW itu dari semua tingkatannya itu walaupun miskin, yang kaya, yang miskin, semuanya menunjukkan komitmen yang sangat baik kepada Islam ini. Ya. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar, tetap istiqomah. Nah, itu kira-kira, dan ini satu kelebihan. Sekaligus gambaran tentang realitas sebagai manusia pada umumnya, seperti yang kita jalani kehidupan masyarakat di zaman kita ini. Kalau kita baca sejarah Jabir bin Abdullah ini, dia seorang yang dari keluarga yang miskin. Bapaknya syahid, ya, meninggalkan 9 orang anak, ya, dan punya hutang banyak. Bapaknya meninggalkan hutang. Ya. Ini kan gambaran masyarakat kita juga gitu. Nah, di tengah-tengah masyarakat Rasulullah SAW ada orang yang miskin, banyak punya hutang, meninggal mewariskan hutang dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ya Jabir bin Abdullah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW waktu itu eh, sampai pernikahannya saja Rasulullah tidak mengetahui karena saking miskinnya mungkin ya, bisa jadi tidak mengadakan walimah yang penting akad nikah di rumah dan tidak mengundang Nabi lagi
Karena itu dalam satu perjalanan Nabi bertanya, apa kamu tidak menikah? Katanya. Rasulullah, saya sudah menikah. Katanya. Menggambarkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui kalau siapa Jabir bin Abdullah sudah menikah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kamu menikah dengan janda atau dengan gadis? Dan dia mengatakan, saya menikah dengan janda. Sampai Nabi bertanya, kenapa kamu milihnya janda? Katanya. Nah, dia kemukakan alasannya. Saya ditinggal bapak, ya, syahid, itu mewarisi saudara-saudara saya. Ada 8 orang perempuan, kebanyakan mereka. Saya ingin istri saya ini menjadi ibu bagi mereka. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bisa memahami pilihan Jabir bin Abdullah. Dan untuk membantu ekonominya, kemudian Rasulullah SAW waktu itu Jabir bin Abdullah punya utang kepada orang Yahudi, ditagih dan tentu diancam karena sudah hampir datang waktu pembayaran, dia tidak bisa membayar. Dan saat itu Jabir bin Abdullah punya warisan kebun kurma, tapi hasil kebun kurmanya belum mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, mencicil hutangnya. Lalu kemudian Rasulullah bahkan membantu mengadvokasi. Rasulullah SAW mendatangi bersama Jabir Abdullah kepada orang Yahudi itu, minta ditambah waktu pelunasannya. Jadi diadvokasi oleh Rasulullah SAW. Tapi Yahudinya tetap ngotot, pokoknya harus tidak ada penambahan jatuh temponya, tidak bisa diundur lagi. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW membantu dalam bentuk lain. Ayo, kata Rasulullah, pergi ke kebun kurma kamu mana. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke kebun kurma itu dan mendoakan kebun kurma itu. Ya, sehingga akhirnya kebun kurma itu ya berbuah dan cukup hasilnya untuk membayar hutang. Artinya di sini Rasulullah SAW ya melakukan pembelaan, advokasi ya, kepada salah seorang sahabat yang memang memerlukan bantuan ya, penyelesaian hutang yang dihadapinya. Sampai ketika Rasulullah SAW selesai keluar dari kebunnya itu, kemudian setelah panen kurmanya dengan panen yang banyak, Rasulullah SAW memerintahkan Jabir bin Abdullah, beritahukan kepada Umar, katanya. Ya, beritahukan kepada Umar bahwa kebun kebun kamu panennya sudah banyak dan bisa digunakan untuk melunasi utang-utang. Nah, rupanya ada maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti kita ketahui Umar itu punya firasat yang sangat kuat. Setelah diberitahukan tentang hasil kurmanya, panen yang cukup banyak gitu. Nah, setelah mendengar berita itu, Umar menyampaikan komentar kepada Jabir bin Abdullah. Saya sudah punya firasat sebelumnya bahwa kebun kamu itu panennya akan eh, apa eh, akan panen raya gitu. Dan kamu akan bisa membayar hutang-hutang kamu karena Rasulullah SAW sudah masuk ke kebunmu dan mendoakan kebun itu. Nah, dan kemudian itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah kepada Rasulullah SAW. Sekaligus Rasulullah ingin menunjukkan eh, salah satu karakter Umar yang memang punya firasat yang sangat kuat. Ya, jangankan firasat terkait dengan peristiwa ini, ya, berkaitan dengan pendapat-pendapatnya itu banyak didukung dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian peristiwa lain yang saya sendiri
juga baru baru mendapatkan ya penjelasan terkait dengan Khalid bin Walid. Ya, saya lama mencari eh, bacaan gitu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Khalid punya misi apa ya? Misi yang hampir mustahil. Ya, ketika itu Khalid berada di Irak dan diperintahkan oleh Abu Bakar agar segera datang ke Damaskus untuk membebaskan Damaskus, membantu pasukan kaum muslimin. Tapi dia harus datang kira-kira dalam waktu seminggu, nggak boleh lebih dari seminggu. Sementara menyeberang dari Irak ke Damaskus, ke Suriah sekarang, itu memerlukan waktu yang kalau jalan biasa memerlukan waktu sebulan. Atau kalau yang level 2 setidaknya 2 pekan. Sementara Abu Bakar memerintahkan harus secepatnya. Ya, tidak boleh lebih dari satu satu pekan. Akhirnya kemudian Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan yang diperbantukan untuk pergi ke Damaskus mencari siapa orang yang bisa menjadi penuntun jalan, petunjuk jalan. Dan akhirnya ditemukan seseorang yang sangat expert tentang melakukan perjalanan di padang pasir eh, yang penuh risiko itu. Dan akhirnya bertemu dengan orang ini dan orang ini menjelaskan, katanya ada 3 jalan. Jalan yang pertama, jalan yang enak, banyak air, tapi banyak penduduk. Dan eh, untuk sampai ke Damaskus, lewat jalan ini memerlukan waktu 1 bulan. Kata Khalid bin Walid, ini tidak mungkin karena misinya ini misi harus cepat. Ada yang kedua, ya lebih sulit dari yang pertama, tapi memerlukan waktu 2 pekan. Kemudian ini juga ditolak oleh Khalid. Dan yang ketiga, bisa bahkan hanya memerlukan waktu 5 hari, tapi memerlukan usaha keras yang sangat luar biasa dan penuh risiko. Akhirnya Khalid memilih yang ini ini pilihan satu-satunya yang harus kita tempuh. Apa sekarang yang harus dilakukan? Kata penunjuk jalan ini, yang harus dilakukan siapkan ya onta-onta yang besar untuk membawa air di dalam perutnya. Akhirnya onta ini ada sekitar 20 onta. Ya, 20 onta ini untuk membawa air. Jadi ontanya akhirnya diisi dengan air, disuruh minum air dan kemudian mulutnya itu ditutup, disakiti supaya dia tidak ngunyah. Kalau ngunyah airnya keluar. Nah, air ini gunanya diperlukan sebagai minuman, air minuman buat kuda-kudanya yang akan digunakan sebagai kendaraannya itu. Karena di sepanjang perjalanan menuju dari Irak ke Suriah itu tidak ada mata air sama sekali. Nah, sehingga hanya dengan cara itu dan akhirnya Khalid menghiyahkan menghadapi kemungkinan risiko mati di tengah jalan dan risiko tersesat jalan juga disampaikan oleh penunjuk jalan ini, dibayar mahal oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya dilakukan berangkat di tengah perjalanan eh, setiap sekian jarak gitu, ontanya dipotong 2, 3, airnya diambil buat kuda-kudanya yang digunakan sebagai kendaraan. Menjelang sampai ke Damaskus, ya
perbekalan air habis, dan mereka yang penunjuk jalan ini matanya sakit sehingga nggak bisa ngelihat jalan. Kata Khalid, aduh, kata kira-kira begitu. Ini tanda-tanda ini kita menghadapi bahaya. Akhirnya kata penunjuk jalan ini dengan matanya yang tidak bisa melihat, coba kamu cari pohon apa disebutnya. Adanya di tempat ini dan tanda-tandanya ini disebutkan semuanya. Dicari 1 hari nggak ketemu. Cari lagi, besoknya dicari lagi baru ketemu. Karena itu tanda bagi penunjuk jalan ini. Setelah ketemu, ya kemudian berarti kita sudah sebentar lagi akan sampai ke Damaskus. Ya, walaupun matanya tidak bisa melihat, ya kamu jalan ambil jalan ini, dia rupanya ini sangat dikuasai jalan ini, arah ke sini setelah ini ada tanda ini semuanya, dan tidak lama setelah itu kemudian sampai di Damaskus dengan selamat. Dan inilah salah satu eh, apa eh, eh, perjalanan yang kemudian menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang terbaik di dunia itu. Karena kata Adam Sarkawi, perjalanan Khalid bin Walid ini dikaji oleh para ahli militer itu sampai sekarang katanya ini perjalanan yang paling mengagumkan, penuh risiko dan dia bisa melewatinya. Dan karena itu ini membuat Khalid bin Walid menjadi eh, panglima terbaik di muka bumi ini katanya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, sesampainya di Damaskus, Khalifah Abu Bakar wafat dan kemudian digantikan oleh Umar. Di tengah eh, pertempuran itu datang surat pemecatan Khalid bin Walid. Padahal baru saja ya berhasil membawa pasukan melakukan penyeberangan maut, ya. Dan seperti yang kita baca dalam sejarah, ya, ternyata surat itu disembunyikan oleh siapa? Eh, s- eh, Allah, lupa saya. Eh, Sahabat yang kemudian ditunjuk oleh Abu Bakar menggantikan Khalid bin Walid. Tapi kemudian surat ini disimpan menunggu sampai selesainya pertempuran dan kemudian baru setelah itu diberitahukan kepada Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid juga tidak marah, tidak ngambek, tetap dia melanjutkan tugasnya melakukan sebagai prajurit yang tadinya sebagai panglima. Dan karena itu kemudian dia melanjutkan futuhatnya di Sam di masa Umar, ya, dan atas persetujuan persetujuan Umar. Jadi tidak ada perseteruan antara Khalid dan Umar dengan kasus pemecatannya itu. Bukan karena perseteruan lama di masa jahiliyah, bukan, tapi pertimbangan Umar tentu ada pertimbangan akidah dan juga ada pertimbangan lapangan dan lain sebagainya. Eh, s- saya baru membaca kisah ini dan saya sudah lama ingin cari tentang penyeberangan Khalid bin Walid melintasi gurun Sahara penuh risiko ini. Justru saya temukan di buku ini. Secara rinci, antum bisa nanti baca ketika berbicara tentang Khalid bin Walid, penyeberangan padang pasir yang sangat spektakuler dan mendapatkan penghargaan dari ahli militer dunia sampai sekarang. Eh, Secara matan seperti saya sebutkan di pengantar penerjemah, secara matan banyak juga menyajikan informasi-informasi yang mungkin eh, belum kita ketahui sebelumnya. Ya, seperti kasus eh, eh, kasus peristiwa eh, apa peristiwa cinta abadi Zainab dan suaminya itu. Ya, kalau kita baca di buku ini diceritakan secara agak sedikit
didramatisir gitu bahasa-bahasanya dan lain sebagainya. Eh, Dan begitu juga ya banyak kisah-kisah lain yang kalau kita baca sekaligus menggambarkan keanekaragaman karakter sahabat sejak dari karakter eh, orang orang yang diuji dengan kemaksiatan, orang miskin yang istiqomah, juga orang kaya yang bersyukur ketika berbicara tentang Abdurrahman bin Auf, ketika berbicara tentang Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya kira itu sebagai sebuah gambaran secara umum tentang eh, buku ini. Tentu menarik untuk dijadikan sebagai salah satu referensi terkait dengan karakter yang beragam dari para sahabat. Demikian mungkin bisa kita perkaya dengan diskusi. Jazakumullah khairan. Baik, Ustadz Aun, jazakumullah atas paparannya. Ya, satu kata yang hanya bisa kita katakan adalah Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Luar biasa ya kisah para sahabat. Ini baru cuplikan saja ya. Yang pasti adalah dalam benak Ana ini terbayang ya begitu perjuangan yang luar biasa. Sementara kalau dari segi apa namanya sarana pendukung dan sebagainya kalau dibandingkan sekarang ini kan itu masih sangat jauh ya. Tetapi bagaimana daya juang mereka, ya, kemudian semangat ya, yang itu semua karena dibina oleh Rasulullah SAW yang akhirnya melahirkan karakter yang sangat luar biasa itu. Ya, Masya Allah ya, dan ini kewajiban bagi kita untuk terus mendalami ya, mengeksplor ya kisah-kisah menarik yang insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kekuatan jiwa kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya silakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing pendapat dan sebagainya, silakan raise hand atau langsung saja ya, bebas. Monggo, ini sudah ada yang raise hand belum ya? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada dari 40 orang sahabat itu yang belum sempat Ustadz Awan paparkan, mungkin bisa juga ditanyakan. Yo, Ya. ada Pak Nur Sewoko itu dari Bekasi, raise hand. Oh ya, kok nggak kelihatan ya. Silakan Pak Nur. Baik, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, sedikit ingin ini aja menggali lagi pemahaman dan meluruskan pemahaman, bisa jadi pemahaman Anda agak-agak salah Ya. gitu, ya. Betul. Kaitan dengan apa ketaatan gitu Ustaz. Ada konsep yang pernah Anda dapatkan itu tentang sahihul jamaah kalau tidak salah Ustaz ya. Ada dua itu ya, salah dua diantaranya adalah apa qiyadatul mukhlisah wa jundiyatul muti'ah. Ya. Nah, ini tentang qiyadatul mukhlisah. Kalau tadi kan kisah para sahabat ini kaitan dengan yang sekarang. Ustaz. Kalau para sahabat kan qiyadahnya itu Rasulullah SAW dan nggak diragukan lagi lah tentang keikhlasannya gitu Ustaz ya. Sementara Ya. pada saat ini qiyadah kita kan manusia biasa seperti kita juga gitu Ustaz. Nah, Ya. di mana nih saat maksudnya bagaimana kita melihat apa di realita gitu ya, kan sulit untuk mengukur keikhlasan kiadah kita gitu satu pemimpin kita gitu. Nah ini gimana saat sebagai seorang jundiyatul muti'ah terhadap tadi itu penilaian kiadah yang sama kan kita sama manusia gitu saat. Kira-kira gitu. Ya. Tangkap ya Ustaz ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya, tentu karena Qiyadah ini bukan nabi, sehingga
untuk berbagai kelemahan-kelemahan yang sifatnya manusiawi, ya, kita sikapi dengan husnudzon, ya. Eh, Kemudian dilihat juga tingkat 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 kekurangannya, ya. Eh, Apakah itu misalnya terkait dengan khotok. Khotok itu ada khotok amali, ada khotok mauqifi misalnya. Kalau khotok amali itu, ya, namanya manusia pasti dia akan melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah itu khotok amali atau khotok mauqifi? Tapi kalau khotok mauqifi itu agak berat. Nah, sehingga harus dibedakan. Ya. Kalau khotok amali, ya, bahkan di kalangan sahabat pun terjadi, gitu. Jadi yang penting tidak tidak sampai pada tingkat khotok mauqifi. Kalaupun khotok mauqifi itu juga dilihat apakah mau memperbaiki atau mempertahankan kesalahannya itu. Nah, itu juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kadang eh, mungkin karena kita eh, tadi itu sudah tidak ada sikoh, sehingga hal-hal yang harusnya itu kotok amali yang sifatnya operasional, yang boleh dikata hampir tidak ada orang yang terbebas dari kotok amali ini, nah itu pun tidak bisa diterima. Jadi kita lihat ininya, ya, ya tentu apalagi kita sebagai manusia, ya, harus memberikan juga ruang kemungkinan, ya, melakukan, bahkan kemungkinan untuk melakukan khotok mauqifi. Tapi apakah kemudian itu kita lihat khotok mauqifi itu kemudian berketerusan atau tidak, dan eh, kemudian kita lihat juga apakah sudah pernah mendapatkan nasihat dan lain sebagainya. Bisa jadi juga karena tidak mengetahui kesalahannya dan lain sebagainya. Jadi ya, ada seperti dipesankan kepada kita, ada sikoh, juga sikoh itu juga sikoh mutabadilah, ya, bertimbal balik dan lain sebagainya. Saya kira itu catatan yang saya sampaikan. Syukran jazakallah khairan. Ustaz. Baik, Ustadz Solehin, Abu Izzuddin, sudah raisen. Fadol. Iya, matur nuwun. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah saat kepanggih malih ini 3 kali ya di, Masya di Jakarta sekarang. Gini saat jadi menarik sekali dari buku ini. Mohon maaf belum sempat pesan. Insya Allah setelah ini pesan karena sedang banyak menulis mengulik tentang keunikan-keunikan sahabat. Ya, tentu dalam konteks untuk mengembalikan semangat literasi kita dalam dalam mengembangkan karakter-karakter unggul. Nah, yang menarik tadi adalah baru dapat 1 poin saja sudah luar biasa. Al-Jundiyah Thariqul Qiyadah. Ini nampaknya satu hal yang sangat surprise buat kami ya, Ustaz. Bagaimana kita ya dalam konteks bersama-sama di jalan dakwah itu istilahnya tidak menuntut ya, tapi lebih kepada Allah akan memberikan semacam kepemimpinan kepada orang yang memang layak, yang sifatnya memiliki jiwa keprajuritan tadi. Nah, dan ini kayaknya yang memang harus dengan mengkaji sirah ya, dari situ kita akan menemukan, dan munculnya pada saat-saat yang sangat kritis seperti Abu Bakar. Nah, pertanyaannya yang ingin saya garis bawahi dari buku ini, kayaknya mungkin masih banyak yang harus digali. Nah, dan saya sendiri insya Allah segera pesan Ustaz. Nah, ya, yang kedua, pertanyaan sifatnya literasi ya. Apakah di bukunya Adam Sarkowi itu disebutkan
referensi primernya Ustaz. Jadi kami kan misalnya kalau penulis kan punya semangat literasi apa nulis itu ilmiah, ilahiyah, amaliyah. Ilmiah itu secara rujukan aslinya misalnya, oh ini tadi kalau saya agak-agak nyambung, misalnya kisahnya Khalid yang menerjang di tempat yang sangat terjal tadi itu ada di film Omar series dan itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, cuma keunggulan dari Adam Salkow ini mampu mengulik itu menjadi sesuatu yang unik dan kemudian menjadi keunggulan bagi Khalid. Nah, yang saya tanyakan tadi, Zat, apakah di setiap kisah-kisah tadi dicantumkan istilahnya sumber oh ini di kitab ini kita ini sehingga kita jadi semangat belajar Ustaz. Mungkin itu Ustaz Matmun. Jazakallah dan kasrah. Barakallahu fiik. Ya, yang pertama saya sedikit menambahkan, betul terkait dengan kadang dia namanya dalam kehidupan berjamaah dan lain sebagainya ada ketidakpuasan ya atau bahkan merasa haknya tidak didapatkan gitu. Ada satu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya yang sangat indah terkait dengan hal ini. Ya, kata pesannya Nabi agar dalam kehidupan berjamaah ini berikan kepatuhan kita kepada pemimpin. Ya, kalau pemimpin itu tidak, karena itu menjadi kewajiban kita. Jadi tunaikan kewajiban kita memberikan kepatuhan. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan hak-hak kita, kata Nabi, mintalah hak kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan luar biasa. Jadi karena ya ada banyak kewajiban pemimpin kepada anak buahnya, pada anggotanya itu, pada prajuritnya itu yang tidak bisa terpenuhi. Mungkin karena kondisi jamaah itu sendiri yang tidak memungkinkan. Ya. Saya berikan contoh seperti begini. Kalau kita dalam kehidupan bersama, ya, dalam kehidupan bersama dalam organisasi ini, dalam jamaah, dan apalagi kita juga membayar yuran dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang kalau sampai kepada tingkat pemerintahan, kalau pemerintahan itu berkewajiban untuk menggratiskan misalnya, walaupun atau kalau belum sampai tingkat pemerintahan bahkan harusnya pimpinan itu bisa memberikan setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, untuk rumah sakit, untuk sekolahan, setidaknya ya kita ini digratiskan. Tapi kan realitanya belum sampai ke tingkatan itu. Nah, di sini berlaku hadis Rasulullah yang tadi itu. Tunaikan kewajibanmu dan minta hakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bisa jadi memang belum mampu untuk memenuhi semua hak prajuritnya gitu. Saya kira hadis ini sangat bagus gitu. Dan hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Saya pernah membacanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, secara umum disebutkan oleh Adam Sarkawi, terutama terkait dengan riwayat-riwayat kalau berkaitan dengan hadis dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan kisah-kisah seperti itu, dia sebutkan secara umum, tapi tidak sebutkan halamannya sekian dan lain sebagainya. Kalau menyebutkan hadis, saya cek itu memang benar. Mungkin dia ingin menulis dengan gaya ini tuh, gaya apa ya, bebas gitu ya, Pak. Ya, tidak dalam bentuk buku apa textbook gitu ya, yang setiap kata dicantumkan ininya gitu. Kayak sepertinya dia ingin
seperti nulis novel lah kira-kira begitu, kayaknya begitu. Tapi saya coba cek gitu. Ketika dia menyebutkan riwayat-riwayat, kalau disebutkan riwayat Muslim atau Turmudi itu, saya cek betul, oh memang benar ada dia kutip, cuman tidak disebutkan sumber secara aslinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jazakallah Ustaz. Barakallah. Ini ada pertanyaan chat nih, Ustaz. Ya. Dari siapa ini? Tentang Umar ya, yang mengubur putrinya itu apakah benar? Dari Ibu Tati Wijayanti. Enggak, Ustaz. Ya. Di sini tidak dibahas ya, karena memang tidak sampai mengulik ke hal yang detail tentang Umar. Tapi saya pernah membaca tulisannya saya Utsaimin itu. Saya Utsaimin itu membantah kisah-kisah seperti itu. Sekalipun apa Umar itu hidup di masa jahiliyah, ya orang jahiliyah itu sampai ke tingkat eh, apa jahiliyahnya itu sampai pada tingkat itu. Ya. Wallahu alam, saya belum pernah ngecek, tapi saya pernah membaca bantahan Syekh Al Utsaimin itu ketika dia membahas tentang tradisi-tradisi yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat. Wallahu alam. Dan Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. seandainya benar pernah, itu pun kan itu masa lalu, masa jahiliyah yang sudah dihapuskan oleh Islam gitu. Wallahu a'lam. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, ya, bisa langsung saja ya membuka voice-nya. Baik Ustadz, sambil menunggu, mungkin ini dari Ana ya, bahwa... Antum tembakan. Halo? Ya. Ini Ustadz, jadi garis yang bisa digarisbawahi ya dari pernyataan Ustadz di awal itu bahwa biar bagaimanapun juga ya para sahabat itu manusia, Ustadz. Ya. Dan pasti ada banyak kasus-kasus yang menunjukkan mereka sebagai manusia. Cuma memang mereka punya keistimewaan yang luar biasa ya. Mereka hidup pada zaman Nabi, kemudian kalaupun salah langsung ditegur oleh Nabi, bahkan dimaafkan oleh Nabi. Ya, contohnya pada kisah ya sahabat yang indisipliner dalam perang Uhud itu ya. Nah masalahnya kalau kita ini Ustadz, ini gimana? Dari aspek kemanusiaan kita sama Ustadz. Kadang-kadang kalau kita salah ya kita ditegur, kadang-kadang kita nggak mau karena mungkin yang menegur itu dirasa nggak selevel atau bagaimana gitu Ustaz. Dan juga ada ewo pakai ewo, kalau misalkan yang keliru misalkan itulah orang-orang yang kita anggap itu sebagai pimpinan atau orang yang terhormat Ustaz. Nah, ini bagaimana mensikapi hal seperti ini Ustaz? Enggak Ustaz Afan. Ya mungkin kalau kita mungkin diperlukan lebih luas lagi barangkali ya, karena pertama kualitas kita juga ya jauh ya. Ya, sehingga sama-sama melonggarkan inilah, mungkin sama-sama melonggarkan kriteria pribadinya gitu, atau banyak membuat tanazulat lah gitu untuk terkait dengan misalnya ya menurut kita seharusnya begini-begini gitu, tapi ya kita kembali lagi pada ya kondisi kita yang memang apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, Masya Allah, sehingga harus banyak memberikan tanazulat dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak sampai kepada tasahul gitu. Tanazulat yang sifatnya mungkin pribadi gitu. Misalnya kita kan punya tuntutan ini dan itu menurut perspektif kita gitu. Tapi mungkin ya kita perlu juga memberikan ruang kelonggaran gitu. Karena pertama
pengaruh situasi zaman yang seperti ini, ya artinya kalau di zaman yang buruk ini, kita hidup di zaman yang buruk itu, orang baik itu asal dia tidak melakukan keburukan gitu. Walaupun mungkin kebaikannya tidak terlalu ini juga gitu, tapi bisa menghindari apa dosa-dosa besar saja itu sudah eh, sangat apa sangat istimewa gitu. Ya. Mungkin mungkin seperti itu ya, melonggarkan eh, kriteria atau eh, apa ukuran-ukuran kita gitu, makoyis kita sedikit longgarkan. Wallah alam. Dan mungkin juga mekanisme tawasubil hak, tawasubil sabar, tawasubil marhamah itu harus dihidupkan. Wallah alam. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau langsung ya. Silakan saja di unmute ya suaranya. Ini di chat room Ustaz yang mengomentari nih bagaimana kisah Umar yang putrinya itu ya. Jadi ada komentar dari Pak Sahrul ini. Sahabat Nabi ada yang fasik berarti Ustaz. Gimana ini Ustaz? Ya, ada yang fasik tapi bertobat, segera bertobat. Seperti Abu Mihjan tadi itu fasik gitu. Tapi kan kemudian di dimaafkan oleh Nabi, para sahabat memberikan kesempatan dan akhirnya dia bertobat. Kalau sudah bertobat berarti ya dia tidak bisa disebut sebagai fasik. Ini kita kisahkan ya sebagai masa lalu dia. Dan dia tadi sudah bertobat itu. Ya sama seperti ketika kita mengisahkan Abu Sufyan. Ya, kisah Abu Sufyan itu panjangnya di masa jahiliyahnya itu. Ya, tapi Iya, iya. ya kita kadang lupa gitu bahwa Abu Sufyan ini di ujungnya masuk Islam dan hasuna Islamu gitu. Dan di ujung Sahabat tetap ya. jadi tetap sahabat. Tapi ketika menceritakan sejarah, ya mau tidak mau tersebut gitu. Kalau Khalid bin Walid kan masuk Islamnya agak ini ya, agak awal gitu. Kalau Abu Sufyan di ujung itu di Fathu Mekah gitu. Sehingga kisahnya banyak di masa jahiliyah, tapi padahal dia sahabat, masya Allah. Nah, kalau ini tertembus gitu. Kalau siapa itu anaknya Abu Jahal itu Ikrimah. Oh iya. Kalau Ikrimah sama dengan Abu Sufyan kan masuk Islamnya itu di masa Fathu Mekah, tapi kemudian tertembus dalam perang Yarmuk gitu. Dia syahid gitu. Kalau Ya, Abu Sufyan meninggalnya meninggal biasa, gitu. Tapi sahabat. Ya, insya Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. iya, iya. Sama seperti kita kali Ustaz ya. Kira-kira begitu. Beragam ya. Beragam gitu ya. Tapi yang penting kan ujung. Innamal Iya, a'malu bil khawatim itu berlaku. ada Ustaz. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi kah? Ini terakhir Ustaz mungkin saya mau bertanya nih. Tadi Ya, Ustaz bilang bahwa kisah Abu Muzam itu ya kira-kira ibarat air yang sudah lebih dua kulah lah gitu Ustaz. ya, betul. Ya, dan Jadi an-nadir layuk tabar tuh. ya nanti layuk tabar. Juga kita pernah dengar ahlu badar Ustaz, ya, di mana Rasulullah mengatakan ahlu badar masyitum, ya. Ya. Nah, ini gimana sebetulnya untuk memahaminya Ustaz ini? Ya, dalam memberikan penilaian itu, apalagi terkait dengan pribadi ya, tokoh gitu. Ya ditimbang-timbang antara kebaikannya dan keburukannya, gitu. Kira-kira begitu. Kalau kebaikannya yang lebih banyak ya berarti dia ya mungkin seperti kasus Qatilul Mi'ah itu, ya pembunuh 100 orang gitu ya. Jadi
walaupun dia membunuh 100 orang, tapi baru niatnya saja itu sudah bisa menghapus kesalahan membunuh 100 orang itu, yang jadi perebutan malaikat di masa hidupnya nyulitkan malaikat, di masa matinya menyulitkan malaikat juga gitu. Ya makanya ya dilihat mana yang lebih dominan, lebih baik, dan yang yang kedua lihat akhirnya gitu. Akhir dari orang itu ya seperti apa? Karena akhir itu menentukan. Kalau kita lihat ada seorang sahabat yang mati syahid, ya masuk surga dan belum pernah sholat 1 rakaat pun, kan itu ada ya di perang Uhud kan itu ya. Datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang di perang Uhud itu, kemudian dia masuk Islam, lalu dia minta izin Rasulullah, saya pengen ikut perang, ayo silakan, katanya, kamu perang, walaupun belum sempat tarbiyah, ya. Akhirnya ikut perang dan terbunuh, sampai kemudian Abu Hurairah memberikan komentar, inilah orang yang masuk surga padahal dia belum pernah sujud sekali sujud dalam hidupnya. Ya, manusia seperti itu. Masya Allah. Ini satu lagi Ustaz dari chatroom nih. Jadi yang bertanya tentang bagaimana sahabat yang dusta dalam masalah zakat, Ustaz. Yang Pengumpulan zakat kan, sahabat dusta tentang pengumpulan zakat. ya, ya. Yang yang itu ya, yang ini dihadirkan kepada saya itu ya. Mungkin itu maksudnya. Mungkin kali ya. Ya. Ya kan akhirnya kemudian dikembalikan. Ya. Ya, kan setelah itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Coba kalau kamu nggak jadi petugas saya, apakah kamu akan diberi hadiah oleh orang-orang itu? Tapi kemudian akhirnya dikembalikan. Ya. Jadi kalau kita Jadi lihat clear ya, Ustaz ya. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat itu sebagai generasi terbaik bukan berarti terhindar dari kesalahan. Tapi keutamaan mereka kalau melakukan kesalahan segera memperbaiki. Itu yang pentingnya. Bukan berarti mereka tanpa kesalahan. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang orang-orang muttaqin itu, kan alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Itu orang bertakwa, definisinya Al-Quran. Eh, Orang bertakwa bukan orang yang tidak melakukan dosa, tapi orang bertakwa itu kalau melakukan dosa segera memperbaiki. Itu catatan Al-Quran. Jadi jangan mengharapkan atau membayangkan, "Oh ya orang bertakwa itu harusnya nggak melakukan dosa." Gitu. Bukan. Kalau Al-Quran malah sebaliknya. Orang bertakwa itu adalah kalau melakukan dosa segera sadar dan bertaubat. Beda ya. Antara saya nggak bisa nerima kalau orang dia eh, dai melakukan kesalahan ini. Wah itu kalau melakukan kesalahan sedikit udah dikeluarkan bahkan mungkin dikeluarkan dari Islam sebagian orang. Makanya tadi perspektif kita harus kita sedikit longgarkan, ya, memberikan ruang untuk bertaubat, untuk memperbaiki. Saya kira itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kalau dalam ilmu mustalah hadis itu babnya jarh wa ta'dil, Ustaz ya. Jarh wa ta'dil. Hitung Kalau utamaan. kalau dalam ilmu hadis justru yang didulukan itu jarahnya, ya Ustaz tadi ya. Ya, Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil gitu. ya. Dalam penilaiannya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita mungkin ta'dil itu muqaddam al jarh. Gitu. Wah ini kok banyak nih di chat room Ustaz nih. Ya, Eh, antum baca aja. Terkait ketaatan Ustaz, Ya, betul kita mesti menurunkan standar penilaian kepada kiadah karena kita juga jauh dari standar jundi yang seharusnya. ya. Ini bagus nih. Ya, mungkin kita seperti ini, wallah alam riwayatnya seperti apa yang pernah saya baca itu. Ketika Ali diprotes itu kan. Ali diprotes oleh sebagian mungkin bukan bukan ini juga, bukan orang yang baik.
Protes kamu di masa kamu ini kacau balau terjadi, katanya. Berarti ini kamu nggak beres, katanya. Nah, lalu Ali menjawab, eh, dulu di zaman sebelum saya itu pemimpinnya baik-baik dan prajuritnya seperti saya. Nah, sekarang zaman saya ini, ya, prajuritnya seperti kamu ini semua, katanya. Kira-kira mungkin apakah itu humor atau gimana riwayat itu saya tidak tahu. Iya. Wallah alam. Terakhir Ustaz, terakhir ya. Enam. Jadi apakah ada sahabat yang bunuh diri, Ustaz? Nggak ada kayaknya. Mungkin ini pertanyaannya berkaitan dengan apa orang yang Nggak perang itu. ingin ya dianggap pemberani kan Ustaz. Begitu luka dia nggak tahan dia bunuh diri itu kan ada riwayatnya ya. Nah, Ya, apakah ya. itu sahabat Ustaz? Itu saya Rasulullah finnar. Berarti ketika dia bunuh diri nggak jadi sahabat itu udah. Karena disebutkan oleh Rasulullah finnar itu. Eh, Oke oke. Baik ya. Wallah. Nah, Bapak Ibu sekalian kita cukupkan dulu ya, kajian dan bedah buku kita ya, tentang walladzina ma'ahu, yakni para sahabat yang dalam kesempatan ini ya, belum semuanya ya kita kaji dari 40 karakter sahabat ini, dan saya pikir ini hal yang cukup menarik ya untuk kita baca semuanya. Ya, karena itu saya sarankan ya pesanlah buku ini ya, karena ini menjadi apa ya semacam zat ya bakal untuk kita dalam melihat ya bagaimana semangat para dakwah para sahabat, yang ini insya Allah kita bisa serap ya, dalam diri kita sebagai seorang kader dakwah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas partisipasinya semua. Ya, wabil khusus kepada Ustadzuna Kiai Haji Ustadz Anur Rafiq Salih Tamhid. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Jazakallah khair. Tuh.